Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Febiola Samanta dari Universitas Teknokrat NPM 22412020 dengan jurusan Akuntansi 22A. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai latar belakang dan pengendalian kombinasi bisnis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai jenis kombinasi bisnis terlebih dahulu. Jadi di kombinasi bisnis itu ada integritas vertikal A, yaitu di mana kombinasi bisnis ini melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Contohnya perusahaan mie instan mengakuisisi perusahaan tepung. Yang kedua ada integritas horizontal, di mana kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Selanjutnya ada konglomerasi, yaitu di mana kombinasi bisnis ini melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Contohnya Transcover yang memiliki bank mega, stasiun TV, mall, dan banyak lainnya. Saya membahas mengenai bentuk entitas. Jadi di kombinasi bisnis ini ada beberapa bentuk entitas. Yang pertama yaitu merger, di mana kombinasi bisnis ini melakukan penggabungan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisikan dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya itu diambil oleh pihak yang mengakuisisi. Contohnya misal perusahaan A dia mengakuisisikan perusahaan B, maka seluruh aset dan liabilitas perusahaan B akan dikuasai oleh perusahaan A. Nah, contohnya di sini terbentuk salah satu perusahaan merger di bidang lembaga keuangan atau Bank CIMB Niaga yang merupakan hasil dari merger Bank Niaga dan Lipo pada tahun 2008. Nah, hal ini merupakan penyatuan di mana adanya sebuah bank yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank lainnya. Kedua bank tersebut akhirnya Bank Niaga dan Bank Lipo ini melakukan merger dengan tujuan utama agar bisa memperkuat keberadaan mereka dalam persaingan karena Bank Lipo yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Bank Mega, maka Bank Lipo merelakan sahamnya dan menanam saham di Bank Mega dengan adanya perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan tertentu yang telah sebelumnya disetujui oleh kedua belah pihak, dan pada akhirnya memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Bank CIM Niaga. Itu ada konsolidasi, merupakan kombinasi bisnis dengan membentuk salah satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Jika kedua perusahaan bersatu, maka akan terbentuk nama perusahaan baru. Contoh misalnya perusahaan A dan perusahaan B bergabung, maka kedua perusahaan itu akan membentuk nama perusahaan baru. Salah satu contohnya yaitu sebelum akhirnya menjadi bank. Salah satu bank terbesar di Indonesia yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri ini merupakan sebuah perusahaan merger yang terbentuk dari Bank Eksim, Bank BBD atau Bank Bumidaya, Bank Babindo, dan Bank Dagang Negara. Nah, keempat bank tersebut ini mengalami kesulitan dan krisis hingga melakukan keputusan untuk melakukan proses merger dan membentuk suatu konsolidasi. Penggabungan keempat bank tersebut menjadi sebuah bank yang dinamai sekarang ini dengan sebutan Bank Mandiri. Ada akuisisi. Akuisisi merupakan kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisikan, namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Contohnya, misalnya PT XL ini mengakuisisikan PT Axis Telkom Indonesia pada tahun 2004. Keduanya ini tetap ada dan beroperasi, namun kepemilikan mayoritas PT Axis ini adalah XL. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.